Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih di bab teorema Pythagoras. Nah, ini poin-poin yang telah kita bahas minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah bahas di poin pertama. Untuk pertemuan kali ini kita masuk di poin kedua, yaitu menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk teorema Pythagoras sendiri itu dapat diterapkan di berbagai bidang. Nah, antara lain kita bisa menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat. Sistem koordinat itu yang sudah kita bahas pada semester sebelumnya, itu yang memuat koordinat x dan y. Kemudian kita juga bisa mengecek kesikuan pada aktivitas sehari-hari. Kita juga bisa menentukan panjang, diagonal sisi, dan diagonal ruang pada bangun ruang dan sebagainya. Ya. Contoh pertama di sini dia masuk dalam koordinat kartesis ya. Jadi yang ditanyakan berapakah jarak dua titik A. Titik A nya itu minus 5,3 dan titik B nya itu 3, minus 4. Nah, jawabnya oke. Langkah pertama kita gambar dulu titik A. Nah, titik A itu berada di sini. Titik A itu minus 5,3. Jadi minus 5, x nya minus 5 dan y nya 3, jadi minus 5,3. Sekarang untuk titik B nya itu 3, minus 4, jadi x nya 3 dan y nya minus 4, jadi titiknya berada di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan kedua titik itu. Nah, inilah adanya garis merah. Nah, yang ditanyakan ini jarak antara titik A dan titik B. Nah, sebelum itu kita buat dulu garis C. Nah, sini kita lihat garis C, di mana garis A ke C itu sejajar dengan sumbu Y dan garis B ke C itu sejajar dengan sumbu X. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, dari sini sudah bisa kita dapat nilai A B menggunakan teorema Pythagoras. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk AB sendiri, AB kuadrat atau sisi miring pangkat 2 itu sama dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, di sini bisa kita lihat AB kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, AB kuadrat itu AC kuadrat itu bisa kita hitung di sini, terdapat 7 satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 satuan. Untuk BC sendiri 8 satuan. Nah, didapat AB kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 7 kuadrat itu 49, 8 kuadrat itu 8 kali 8 64. Nah, didapat AB sama dengan 113. Bisa kita cari AB nya. AB itu sama dengan kita akarkan 113. Jadi didapat AB sama dengan akar 113. Nah, hasil ini kalau masih bisa disederhanakan ya. Tapi untuk ini tidak bisa. Jadi mentok di situ 100 akar 113. Nah, contoh kedua. Kalian berada 50 meter sebelah utara dan 20 meter sebelah timur dari benteng kalian. Benteng lawan berada 80 meter sebelah utara dan 60 meter dari benteng kalian. Sehingga posisi kalian dan benteng lawan kalian dapat disajikan dalam bentuk. Nah, ini contoh penerapan kehidupan sehari-hari ya. Misalnya di sini kita main ya. Jadi ini 50 meter ke utara dan 20 meter ke timur. Sedangkan benteng lawan 80 meter ke utara dan 60 meter ke timur. Jadi dapat kurvanya koordinatnya seperti ini ya. Jadi jarak ke sini itu 40 meter, dan di sini 60, di sini 20, 60 kurang 20 itu 40 meter. Di sini 30 meter kan 80 kurang 50 di situ 30 meter. Nah, bisa kita cari jarak antara benteng kita dengan benteng lawan. Kita pakai teorema Pythagoras. Nah, di sini sisi miring kuadrat itu sama dengan 40 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat. Jadi di sini 40 kuadrat itu 1600 ditambah 30 kuadrat itu 900. Jadi didapat akar dari 500 itu sama dengan 50. Jadi jarak benteng kita dengan lawan itu sebesar 50 meter.
Contoh 3. Suatu hari Wahid dan Dani merancang akan pergi berlibur ke pantai. Wahid menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Nah, rumah Wahid berada rumah, kita lihat gambarnya ya. Nah, di sini rumah Wahid berada di sebelah barat rumah Dani, di sebelah barat rumah Dani ini ya, di sebelah barat rumah Dani, dan pantainya berada di sebelah utara rumah Dani. Nah, jaraknya dari Dani ke rumah Wahid itu 15 km. Jarak dari rumah Dani ke pantai itu 20 km. Yang ditanyakan apa? Jika kecepatan motornya Wahid 30 km per jam. Nah, yang ditanyakan selisihnya kalau Wahid ke rumah Dani dulu baru ke pantai dengan rumah Wahid langsung ke pantai. Artinya apa selisihnya? Selisih waktu. Oke, kita lihat. Oke, berdasarkan gambar untuk jarak yang pertama, kecepatan yang pertama ya, kecepatan rata-ratanya kan 30 km per jam. Waktu yang dibutuhkan itu untuk yang pertama 15 ditambah 20 itu 35 km. Jadi di sini didapat 35 km dibagi dengan kecepatannya sama 30 km kan. Rumus dari kecepatan kan sama jarak per waktu. Jaraknya itu 35, waktunya 30 km per jam. Oh, kan rumus waktu itu kecepatan sama jarak per waktu. Jadi waktu itu kecepatan per jarak. Nah, kecepatan per jarak. Nah, di sini dia dapat 70 menit. Jadi waktu yang digunakan untuk sampai ke pantai jika Wahid singgah di rumah Dani itu sebesar 70 menit. Nah, sedangkan kalau Wahid langsung ke pantai, nah kita cari dulu jaraknya. Berapa jaraknya? Kita pakai teorema Pythagoras. 15 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat itu diperoleh hasil akar dari 625 sama dengan 25 km. Nah, didapat kecepatannya, didapat waktunya. Nah, dengan kecepatan 30 km per jam, Wahid hanya memerlukan waktu 25 dibagi dengan 30 dibagi dengan 25 dibagi dengan 30, jadi diperoleh 0,83 jam atau setara dengan 50 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Wahid dari rumahnya langsung ke pantai itu lebih sedikit daripada dia harus ke rumah Dani dulu baru ke pantai. Jadi selisihnya itu 20 menit. Kemudian tentukan panjang AG dari balok samping. Nah, panjang AG, panjang titik ini ke titik ini ya. Kalau kita lihat, oke, pertama kita cari dulu titik EG ya. Di sini kita lihat di sini membentuk segitiga siku-siku ya, dari E, H dan G. Kita cari dulu nilai EG. Kemudian langkah kedua, setelah dapat EG, kita lagi cari nilai AG. Jadi segitiga siku-sikunya AE, EG dan AG ya. Jadi kalau misal di sini kita misalkan X, di sini kita misalkan Y, kita pakai 2 kali. Jadi gunakan teorema Pythagoras. Di sini kita lihat, di sini 10, di sini 5, otomatis didapat di sini 5 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 didapat akar dari 125. Itu bisa disederhanakan jadi 5 akar 5. Jadi didapat nilai X-nya itu 5 akar 5. Kemudian yang kedua titik AG. Jadi segitiganya itu AE dan G itu membentuk dua segitiga siku-siku. Dan sekarang yang dicari nilai Y atau AG. Nah, didapat tadi nilai EG nya di atas itu 5 akar 5. Nah, jadi sisa di input C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat 6 kuadrat, sini 6 ya, 6 kuadrat ditambah 5 akar 5 kuadrat itu sama dengan diperoleh hasil 161. Akar dari 161 itu kurang lebih 12,69. Jadi diperoleh panjang AG sama dengan 12,69. Nah, kebalikannya di sini untuk teorema Pythagoras segitiga ABC jika sudutnya ini bisa dilihat di buku ya.